Di ranah Minangkabau, hiduplah Sabai dan Alwi, seorang gadis yang tumbuh dalam keluarga yang hangat. Suatu hari, Sabai sedang berbincang santai dengan ibunya. Tak lama kemudian, adiknya datang mengeluh karena layangannya putus. Kak Sabai. Tadi layangan yang aku buat tadi terbang tinggi loh. Tapi pas sudah terbang tinggi, layang-layangnya putus. Itu ikatannya kurang kencang. Sini, kakak ajarin. Setelah menenangkan dan mengajari adiknya, Sabai kembali melanjutkan obrolannya dengan sang ibu. Sementara adiknya kembali bermain. Ngomong-ngomong ibu, ayah kemana? Aku tidak melihatnya seharian ini. Ayahmu sedang jalan, sebentar lagi dia pasti akan datang ke sini. Baiklah ibu. Tak lama kemudian datanglah sang ayah Sabai, Rajo Babanding. Sadun, Sabai, sebentar lagi akan datang tamu dari kerajaan lain. Bersiaplah kalian. Tamu apa ayah? Tamu, utusan dari Raja Nan Panjang. Tak berselang lama, utusan Raja Nan Panjang pun tiba. Apa yang membuat Raja Nan Panjang mengutus Anda kembali? Raja Babanding, hamba sini ingin mengantarkan pesan dari Raja Nan Panjang. Ia ingin melamar Sabai Nan Alwi. Lamaran? Utusan itu menyerahkan sepucuk surat kepada Raja Babanding. Sampaikan kepada tuanmu, lamaran ini aku tolak. Tuan kami tidak terbiasa ditolak. Kehormatan anakku bukan untuk dipaksa. Pergilah. Setelah diusir, sang utusan segera kembali kepada tuannya. Tuan, lamaran Anda ditolak lagi oleh Raja Babanding. Apa? Dia berani menolakku? Kalau tidak dengan baik-baik, aku sendiri akan datang ke Padang Taro. Karena surat itu ditolak oleh Raja Babanding, Raja Nan Panjang memutuskan untuk datang langsung sambil merencanakan hal licik bersama utusannya. Raja Babanding, di mana kamu? Mendengar kedatangan Raja Nan Panjang, Raja Babanding segera keluar untuk menemuinya. Ada apa? Kenapa kamu datang ke sini? Raja Babanding, aku datang ke sini untuk menuntut jawaban yang pantas. Jawaban yang pantas, karena aku tolak lamaranmu. Benar. Benar. Sabai, dia berhak memilih jalannya sendiri. Sabai bukan barang untuk diserahkan. Aku adalah raja. Tidak di sini. Kalau begitu, mari kita selesaikan permasalahan ini sebagai lelaki dengan pertarungan 1 lawan 1. Baiklah kalau begitu. Setelah mendengar tantangan dari Raja Nan Panjang, Raja Babanding pun menerima tantangan tersebut. Akan tetapi, Sadun dan Sabai hanya terdiam dan merasakan kekhawatiran yang menyelimuti mereka berdua. Suasana pun memanas. Pertarungan antara Raja Babanding dan Raja Nan Panjang akan segera dimulai. Pertempuran mereka pun dimulai. Majulah. Baiklah kalau gitu. Hanya segitu. Lemah. Aku akan mengalahkanmu, Raja Nan Panjang. Ketika Raja Nan Panjang terdesak, ia pun menjalankan rencana liciknya.
Sebuah tembakan dilepaskan mengenai Raja Babanding hingga ia roboh tak bernyawa. Suasana menjadi hening. Raja Nan Panjang dan utusannya pergi begitu saja, meninggalkan Sabai yang berlari menghampiri ayahnya. Ibu, ayah mati bukan karena pertarungan yang jujur. Mereka curang. Aku tidak bisa diam. Sabai, jangan melakukan sesuatu yang membahayakanmu, nak. Akan tetapi, Sabai pun tetap bersikeras untuk membalaskan dendam sang ayahnya. Keesokan harinya, dua pengawal keluarga mereka datang dan menemui Sabai. Sabai, kami telah dengar apa yang terjadi. Kamu harus membalaskan dendam ayahmu. Benar, kamu harus membalaskan dendam ayahmu. Iya, aku memang ingin membalaskan dendam ayahku. Aku harus mengalahkan Raja Nan Panjang. Di sisi lain, ibu Sabai mencari senjata yang pernah disembunyikan oleh Raja Babanding. Namun, ia tidak menemukannya. Ia pun meminta bantuan para pengawal dan akhirnya senjata itu berhasil ditemukan. Sadun, kami telah mendapatkan senjata yang disembunyikan oleh Raja Babanding. Terima kasih, aku dari tadi sudah mencari senjata ini. Tidak masalah. Kamu harus memberikannya kepada Sabai untuk mengalahkan Raja Nan Panjang. Aku memang mencari senjata ini untuk diberikan kepada Sabai. Terima kasih kalian. Mereka bertiga kemudian bergegas pergi untuk menyusul Sabai yang sedang menuju tempat Raja Nan Panjang berada. Raja Nan Panjang! Oh, jadi perempuan kecil ini ingin membalaskan dendam ayahnya. Bukan ingin, tetapi aku akan membalaskan dendam ayahku. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Dengan tanganku, dengan kehormatanku, aku mampu. Hei, Raja Nan Panjang, aku akan mengalahkanmu hari ini juga. Kau tidak bisa mengalahkanku. Kau hanyalah perempuan lemah. Rasakan ini. Ah, Dasar lemah. Sadun melihat Sabai bertarung dengan Raja Nan Panjang tanpa pikir panjang. Ia berlari dan memberikan senjata yang ia dapatkan kepada Sabai Nan Alwi. Sabai, tangkaplah ini. Terima kasih, Ibu. Raja Nan Panjang, aku akan mengalahkanmu hari ini. Kau pikir dengan senjata itu kau bisa mengalahkanku? Aku akan membuatmu menyusul ayahmu. Tamatlah riwayatmu. Akhirnya Raja Nan Panjang pun tewas di tangan Sabai Nan Alwi. Sabai! Kamu telah melakukannya demi ayahmu, nak. Itu bangga padamu. Aku hanya melakukan apa yang ayah ajarkan. Menjaga kehormatan keluarga dan kebenaran harus ditegakkan, siapapun lawannya. Sabai, kamu hebat telah mengalahkan Raja Nan Panjang. Raja Nan Panjang pantas mendapatkan itu semua. Terima kasih semuanya. Dari lembutnya seorang gadis, lahirlah keberanian yang mengguncang angkuhnya kekuasaan.
Sabai nan Alwi menunjukkan bahwa kehormatan keluarga adalah warisan yang harus dijaga dan kebenaran selalu layak diperjuangkan meski harus berdiri seorang diri. Dari sini kita belajar bahwa keberanian bukanlah tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa teguh kita mempertahankan apa yang benar.